Selamat pagi Kak Mawar. Selamat pagi Ibu. Shalom. Shalom. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Tentunya mereka semua juga Ya, sehat-sehat ya Kak Mawar ya. sehat-sehat. Kita doakan mereka tetap semangat Ya. beribadah pada pagi hari ini. Amin. Meskipun mereka di rumah, kita di tempat ini tidak mengurangi sukacita kita. Ya, amin. Baiklah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Menyembahmu, Ku menyembahmu, ku sebab namamu Tuhan, ku menyembahmu, kita sembah Tuhan. Sebab namamu Sebab nama Tuhan kudus. Sebab namamu Sebab nama Tuhan kudus. Sebab namamu Semua adik-adik di rumah, kita akan masuk di dalam doa. Nanti Kak Mawar akan memimpin di dalam doa. Ya adik-adik semuanya, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan menyertai kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu, anak sekolah minggu mau datang di hadirat Tuhan, mau merenungkan, mau memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami rindu dibenarkan oleh firman Tuhan. Tolong kami anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, supaya ibadah kami pada saat ini dapat berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat anak sekolah minggu yang dalam kelemahan fisik, sakit, penyakit. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan, supaya kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa serta ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya. Kak Mawar, kita bersukaria nggak? Yes. Pasti ya? Ya Kita pasti bersukaria karena ya? Tuhan beserta kita. Iya. Adik-adik Ya. juga meskipun di rumah tidak mengurangi sukacita kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Ya. Kalaupun kita saat ini dalam keterbatasan, tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Kita akan bersukaria Amin. bersama-sama. Mari kita
akan diberkati oleh firman Tuhan. Adik-adik siap ya? Buka, siapkan Alkitabnya. Kita akan belajar daripada firman Tuhan. Nanti firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Eli. Semua adik-adik diharapkan siap. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita angkat pujian pertama kali dengar firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Jadi pada saat ini kita akan rindu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Cici Heni, Tante Heni ya, sama Kamawar ya, puji Tuhan. Adik-adik semua sudah memuji nama Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur Tuhan kembali memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mereka akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan iman mereka Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu pun diberkati dan hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan juga dipimpin oleh kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, amin. Puji Tuhan adik-adik semua yang ada di rumah saat ini, kita saat ini diberkati oleh Tuhan. Kita dapat bersama-sama untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun adik-adik di rumah, Bu Eli di gereja, tapi kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan, siap guru-guru di sini ya memuji untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu akan bercerita tentang Daniel. Ya, siapa yang tahu tentang Daniel? Oh, ada juga yang tahu, adik-adik semua udah tahu dengar ya. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Iya, puji Tuhan semuanya sudah pernah ke kebun binatang. Nah, pada pagi hari ini Ibu Eli mau cerita tentang Daniel di Gua Singa. Ya. Nah, Daniel di Gua Singa di mana Tuhan yang menolong ya. Pada waktu itu Raja Darius ya, di mana raja ini dia raja yang pintar. Dia memanggil orang-orang pintar dan mereka dikumpulkan, kurang lebih dia memilih itu 120 orang. Nah, di antara 120 orang itu si raja ini memilih lagi 3 orang. Nah, di antaranya salah satunya bernama Daniel. Ya, Daniel orang yang takut akan Tuhan. Daniel yang setia. Ya, Daniel yang selalu berdoa kepada Tuhan, selalu menyembah kepada Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan Daniel, Tuhan memberkatinya. Dan orang-orang yang 2 orang ini mereka merasa iri karena Daniel dipimpin oleh Tuhan, karena Daniel dipakai oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu mereka mencari kesalahan Daniel. Tapi Daniel tidak ada kesalahan, sedikit pun tidak ada kesalahan. Dia
sangat disayang oleh raja. Mereka iri dan mereka merencanakan satu rencana apa nih buat menghukum Daniel, ya. Akhirnya orang-orang yang iri kepada Daniel itu mereka berpikir, lihat Daniel setiap hari dia berdoa, ya. Mereka tahu karena jendela waktu itu ketika Daniel berdoa jendelanya terbuka, sehingga mereka melihat Daniel itu setiap hari 3 kali dalam sehari itu dia berdoa kepada Tuhan, ya. Dan mereka melihat, oh ini kelemahan Daniel, ya. Kita buat satu aturan, yaitu aturannya gimana kita buat aturan itu, semua rakyat tidak ada satupun terkecuali untuk menyembah memuliakan rajanya, yaitu Raja Darius, ya. Nah, waktu itu raja senang sebab dia mau disembah, ya. Dia mau disembah oleh seluruh orang-orang rakyatnya daripada waktu itu, ya. Dan raja akhirnya membuat tanda tangan kesepakatan siapa saja dalam waktu 30 hari mereka harus menyembah kepada raja. Mereka yang tidak menyembah kepada raja, hukumannya yaitu masuk ke dalam gua singa, ya. Wah, kalian takut ya, gua singa itu seperti apa? Ketika didekatin saja udah takut, walaupun sudah jinak juga kita takut, ya. Nah, peraturan itu raja stempel, raja sahkan, raja tanda tangan, dan tidak boleh ada yang melanggarnya, ya. Nah, inilah kesempatan kita akan memasukkan Daniel, ya. Ketika itu mereka melihat Daniel sedang berdoa. Lihat lagi, Daniel lagi berdoa lagi. Bukan berdoanya, bukan menyembahnya kepada Raja Darius, tetapi menyembahnya kepada Allah yang hidup, ya. Seperti kalian, seperti Ibu Ali juga menyembah kepada Allah yang hidup, bukan kepada manusia, bukan kepada patung, ya. Nah, ketika mereka melihat Daniel sedang menyembah, sedang berdoa, mereka akhirnya lapor kepada raja. Mereka katakan, raja, aturan ini 30 hari, dalam waktu 30 hari siapa saja yang tidak menyembah kepada raja, mereka akan dihukum, ya. Ketika itu raja katakan iya. Nah, sekarang ada satu orang yang terbukti tidak menyembah kepada raja. Raja tanya, siapa? Daniel. Wah, raja ketika mendengar itu Daniel, ya, raja kaget. Tapi raja tidak bisa berbuat apa-apa karena aturan tidak bisa dirubah lagi, ya. Akhirnya ketika Daniel sedang berdoa, sedang menyembah kepada Tuhan yang hidup, Daniel ditangkap. Daniel dibawa, dan ketika Daniel dibawa berhadapan dengan raja, raja hanya dapat katakan, Daniel, Allahmu yang kamu sembah, ya, Allahmu yang kamu puji-puji, dia yang akan menyelamatkan engkau. Karena si raja sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Dan pada waktu itu juga Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Pada waktu itu singa-singa itu lapar. Mereka tidak diberi makan. Sehingga ketika ada makanan pasti mereka akan menerkamnya, akan memakannya, ya. Tetapi pada waktu itu Tuhan kirimkan malaikatnya. Dan Tuhan menutup mulut daripada singa-singa itu, ya. Ketika Daniel masuk ke dalam gua singa, singa itu tidak dapat menerkam Daniel, ya. Dan waktu itu si raja tidak dapat tidur semalaman. Dia gelisah, dia memikirkan Daniel karena dia sangat sayang kepada Daniel, ya. Nah, ketika pagi-pagi buta, raja itu datang ke gua, dan raja walaupun dia dalam hatinya was-was, ya, pasti Daniel udah mati, tetapi raja tetap mengatakan pada Daniel, memanggil, Daniel, Daniel, apakah Allahmu yang kamu sembah itu sudah menyelamatkan engkau? Daniel katakan
Pada waktu itu ternyata ada suara Daniel dan dikatakan, "Ya Raja, Allahku sudah mengirimkan malaikat untuk menutup mulut daripada singa-singa ini." Wah, ketika mendengar suara daripada Daniel, raja langsung sukacita. Raja katakan, "Terpujilah Allah ya Daniel yang hidup, Allah Daniel yang Daniel sembah, sungguh-sungguh Allah yang berkuasa." Ya, karena raja juga tidak terpikirkan bahwa singa itu tidak akan memakan Daniel. Ya, ketika raja itu tahu kebusukan daripada orang-orang yang iri kepada Daniel, raja memanggil orang-orang yang iri kepada Daniel. Ya, bersama dengan istrinya, dengan anaknya, mereka bawa dan mereka masukkan. Ketika baru sampai di mulut gua itu, si singanya sudah langsung menerkamnya. Ya, nah itulah perbuatan orang-orang yang iri. Kita sebagai adik-adik, sebagai Ibu Eli juga tidak boleh iri, tidak boleh benci, tidak boleh sirik kepada orang yang lebih, tapi kita akan melihat kebaikan apa ya yang dilakukan oleh Daniel. Karena Daniel menyembah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah yaitu Allah kita, Tuhan Yesus yang hidup, bukan Tuhan Yesus yang mati. Karena Tuhan Yesus mati dan hari yang ketiga dia bangkit dan 40 harinya Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi Allah yang kita sembah sungguh Allah yang hidup ya. Dan ketika itu juga raja langsung membuat aturan. Semuanya kita menyembah kepada Allahnya Daniel, yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang hidup. Raja mengasih pengumuman aturan untuk menyembah Allahnya Daniel seperti Daniel, menyembah kepada Allah yang hidup, yang Ibu Eli sembah, yang adik-adik sembah, itu adalah Allah yang hidup. Ya, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah menjadi berkat. Ya, dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, Ibu Ali akan kasih ayat hafalan dulu ya. Yang ayat hafalannya yang minggu kemarin bisa berkomentar ya. Di kolom komentarnya, di situ ada kolom komentarnya, siapa yang bisa sebutkan ya, tuliskan ayat hafalannya. Kalau yang memang sudah membuat video boleh dikirimkan ya, karena nanti akan dilihat ada sesuatu. Ya, kemarin ada sesuatu yang bisa ayat hafalannya ya. Kita belajar dulu ayat hafalannya, yaitu di dalam Mazmur 113 ayatnya yang ke 130. Mazmur 119 ayat yang 130 bunyinya, "Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Ya, puji Tuhan. Sekali lagi kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-130 bunyinya, "Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Ya. Nah, sebelum berdoa kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu, yaitu pujiannya tentang Daniel ya. Kita akan sama-sama belajar pujian ini yaitu tentang Daniel ya. Yuk. Ko Budi boleh ditayangkan sama suaranya biar sama-sama untuk memuji nama Tuhan ya. Kita sama-sama memuji nama Tuhan tentang Daniel. Ada suaranya Ko Budi? Iya. Nanti sebentar Ko Budi, Bu Alinya belum dapet. Iya, sebentar ya adik-adik ya. Udah mulai belum Ko Budi? Baru oke ya. Pujian anak sekolah minggu. Adik-adik, kakak mau mengajarkan lagu baru.
bisa kedengeran? Tapi Ibu Eli belum kedapet nih. Sama-sama. Bentar ya. Udah ada. Iya, adik-adik boleh ujian sekolah minggunya ya. Nggak kedengeran sama Bu Eli. Nah, yuk. Udah mulai? Iya. Nil dan Nil, kecil namun setia, walau dihadapkan singa-singa lapar. Dan Nil dia takut, dia tetap setia, karena imannya kuat. Aku mau seperti Daniel, 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 walau kecil imannya besar. Daniel, Daniel, walau kecil membawa dampak. Daniel, Daniel, walau kecil orangnya berani. Daniel, Daniel, aku mau seperti Daniel. Dan ya puji. Nil kecil namun tetap setia, walau dihadapkan singa-singa lapar. Daniel tak takut, dia tetap percaya, karena namanya kuat. Aku jauh seperti Daniel. Iya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Daniel, walau kecil imannya besar. Daniel, Daniel, walau kecil membawa dampak. Daniel, Daniel, walau kecil orangnya berani. Daniel, Daniel, aku mau seperti Daniel. Iya, aku mau seperti Daniel. Seperti Daniel, puji Tuhan. Siapa yang mau seperti Daniel? Iya, semua kita akan menjadi seperti Daniel, kuat, berani untuk kita membela kebenaran, tetap menyembah kepada Tuhan. Yuk, waktu selanjutnya nanti kita akan berdoa untuk firman Tuhan kembali. Setelah itu nanti diserahkan kepada Ciheni sama Kamawar. Ya, kita akan berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Bila firman-Mu menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami tetap menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Yo, Kak Ciheni sama Kamawar. Terima kasih Ibu Eli, firman Tuhannya sungguh luar biasa, menguatkan iman kita ya Kamawar ya. Kita betul. mau belajar dari firman Tuhan, kita harus apa tadi katanya? Harus setia setia ya. apapun. Tetap apa? Menyembah kepada Tuhan. Pada Tuhan. Terima kasih. Sebentar kita akan tutup di dalam doa Kamawar, kita Ya. akan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin.
pagi hari ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah Tuhan, walaupun secara online karena penuh keterbatasan Bapa, tetapi kasih-Mu Tuhan tidak pernah terbatas. Kau senantiasa memberkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang di rumah. Tuhan memberkati apa yang sudah mereka dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan mereka boleh belajar untuk tetap setia menyembah kepada Engkau Tuhan. Karena tidak ada Allah lain yang patut disembah ya Bapa selain Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan iman anak-anak-Mu terus bertumbuh Bapa. Meskipun mereka penuh keterbatasan, mereka terbatas untuk keluar rumah ya Bapa. Tetapi Tuhan Kau akan menjaga, memberkati setiap mereka Tuhan. Kami juga guru-guru Tuhan Kau senantiasa peliharakan ya Bapa kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang berulang tahun di bulan Juli yaitu Jesslyn dan Justin Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kedua anak